Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Rey Putra Rahmansyah dengan NIM 210501221400154. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas digital manufacturing untuk memenuhi tugas besar yang diberikan pada saya dalam mata kuliah digital manufacturing. Untuk membuat plan simulation. Nah, di sini saya akan membuat sebuah plan simulation dari sebuah pabrik minuman atau mungkin minuman kemasan. Bisa apa saja, ini secara general saja. Nah, ini kita mulai dengan dashboard awal itu seperti ini. Langsung saja untuk dibuka, kemudian kita buka create new model. Kita bisa pilih antara 3D atau 2D untuk pembuatan kali ini saya akan membuat dengan 2 dimensi terlebih dahulu. Nah, tampilannya akan seperti ini, kita maximize saja, tidak apa-apa di sini. Nah, yang pertama-tama kita bisa mengetahui kalau di sini ada menu material flow. Yang di sini ada untuk frame-nya, ini interface, ini untuk source-nya atau bahan-bahannya nanti yang bisa kita input, bisa kita pilih untuk bahannya ada apa aja. Kemudian di sini untuk drain, untuk di akhir dari proses yang akan kita lalui. Di sini ada station, untuk station ini bisa kita atur apa saja station yang akan beroperasi. Ini juga parallel station, ini untuk assembly, jika mungkin nanti ada assembly-nya. Namun sepertinya kita tidak akan memasukkan di bagian assembly ini nanti. Kemudian langsung saja untuk yang pertama kita masukkan source-nya, karena kita akan membuat supply terlebih dahulu. Di sini bisa taruh di mana saja, tinggal diklik saja. Nah, untuk source-nya nanti akan muncul seperti ini. Ini bisa kita open. Nah, ini bisa kita rename saja. Ini bisa misalkan botol minuman. Oh ya, gini aja. Kita oke. Kemudian bisa menggunakan kita misalkan kita ingin tampung terlebih dahulu, kita bisa menggunakan buffer. Sini kita taruh saja. Nah, ini sudah ada 2 di sini. Kemudian kita masukkan station untuk yang pertama karena ini dari botolnya sudah ada. Kemudian kita di sini, misalkan ini untuk station untuk pengisian dari cairan yang atau minuman yang akan kita produksi di sini. Nah, ini bisa langsung saja, misalkan ini minumannya. Bisa apa saja, minuman mineral misalkan, atau yang lain. Ini untuk processing time kita beri waktu misalkan 5 detik. Ya, seperti itu. Kemudian kita tampung lagi di sini menggunakan buffer. Nah, selanjutnya kita bisa seperti itu terus menggunakan station lagi. Misalkan di sini setelah minumannya diisi, di filling, ini pengisian minuman, ini kemudian pemasangan, misalkan ini pemasangan tutup botolnya, atau kita sebut capping. Nah, ini kita bisa memakan waktu misalkan 5 detik juga. Nah, kemudian karena proses pada pengisian di pabrik minuman itu kan juga pasti banyak, langsung banyak gitu, nggak cuma satu-satu, jadi kita tampung dulu pakai buffer. Kemudian jika kita ingin langsung pemberian label ke botolnya, kita bisa langsung, maaf, ini bisa delete saja. Kemudian kita bisa pakai station lagi untuk masukkan. Nah, ini kita open. Dan ini di sini misalkan labeling. Oke. Nah, cover lagi. Nah, ini bisa digeser ya, teman-teman. Bisa digeser ke kiri, kanan, atas, bawah. Kita sesuaikan saja.
Misalkan kita pengen lebih lurus, ya kurang lebih begitu. Nah, kemudian kita pakai misalkan ini di akhir ada packaging di sini. Setelah di label, setelah diisi, diberi tutup botol, diberi label, kemudian di sini kita beri misalkan packaging, kita package langsung saja. Packaging di sini. Nah, misalkan dari packaging ini bisa mau langsung dipasarkan atau mau langsung keluar dari pabriknya ini nggak masalah, langsung di bagian drain aja atau mungkin disimpan menggunakan storage di sini store. Nah, karena kita inginnya di sini kan secara digital atau eh, tanpa manusia, kita bisa menggunakan pick and place di sini menggunakan robot misalkan. Oke, terus store-nya kita bagi menjadi 3 tempat misalkan. Oke, ini 2, kemudian ini 3. Oke. Nah, kemudian untuk agar semua proses ini agar tersambung, teman-teman, kita bisa pakai yang ini konektor. Kita konekkan dari sini ke sini satu persatu ya. Karena mungkin saya juga masih belajar di sini, jadi saya belum tahu kalau bisa langsung banyak, tapi ya kita sambil belajar di sini. Dan ini satu persatu kita sambungkan. Oke. Oh, ini kalau ada seperti ini biasanya sudah tersambung ya teman-teman. Ini udah ada sambungannya. Biasanya seperti itu. Dan dari sini ke sini. Ini lagi. Nah, karena kita di bagian sini, bagian terakhir ini, kita ada 3 store. Nah, kita dari sini, misalkan ke store pertama dulu, kita sambungkan. Kemudian di store yang sini. Nah, kemudian di store yang sini. Oke. Nah, kalau misalkan ingin ada proses yang lebih bagus atau lebih cantik, di sini juga kita bisa pakai conveyor. Misalkan kita dari sini, terus ke sini. Nah, ini nanti prosesnya akan dari source sini akan berpindah ke bagian buffer sini menggunakan conveyor, bukan menggunakan tenaga manusia dan semacamnya. Ini kita sambung-sambung aja, nggak apa-apa. Nah, oke. Lanjut. Terus, biasanya kalau misalkan langsung disambung ke akhir, nanti bisa ada lompat proses gitu. Jadi kita tetap sambungkan satu persatu. Nah, oke. Nah, untuk melihat apakah proses di sini itu kita semuanya berjalan. Tadi kita udah cek belum ya berapa detiknya? Oh, 10 detik. Kita buat jadi 8 misalnya. Biar agak cepat. Oke, kita cek lagi. Labeling juga kita misalkan 4 detik aja. Capping sepertinya tadi udah ya. Capping ya sudah 5 detik. Oke. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini teman-teman, kita coba cek di sini. Start dulu apakah ini bisa tersambung semua atau belum. Misalkan kita cek. Nah, ini prosesnya, oh sepertinya ini terlalu cepat ya teman-teman yang di sini. Ini jadi ada penumpukan di sini. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, dari sini menuju ke sini, ke buffer, kemudian ke cappingnya, labeling, seperti itu. Kemudian
Setelah sampai di packaging ini dari pick and place-nya dari robot ini menempatkan satu persatu ke store-nya. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya bisa pakai yang lain, misalkan pakai information flow di sini menggunakan metode atau Python, tapi di sini kita membuatnya lebih sederhana saja. Jadi kita seperti sambung nyambung gitu aja. Nah, untuk lihat kita misalkan kita pengen lihat lagi secara ulang nih. Oke. Ini intervalnya terlalu cepat ya. Nah, kita misalkan pengen melihat ini secara 3 dimensi karena tadi kan ada opsi bisa menjadi sebagai 3 dimensi. Kita cek saja di bagian Windows, kemudian kita ubah dari 2 dimensi ke 3 dimensi menggunakan open frame di sini. Ini create ya, kita yes saja. Oke, masih proses. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Bisa dilihat ya, kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan kita pengen lihat lagi nih, jalannya seperti apa sih? Bisa pakai ini lagi. Nah, ini di proses pertama dari supply ke tempat di penyimpanannya disimpan, kemudian diproses di filling tadi, kemudian di buffer lagi, di capping, di buffer lagi, kemudian di sini tadi di labeling, kemudian di packaging di sini. Nah, ini terlihat di sini ada prosesnya apa saja, labeling, capping, ini minumannya. Yang tadi itu dimaksudkan itu adalah filling ya, atau pengisian minumannya tadi. Nah, dari sini kan ini terlihat nih robotnya akan memasukkan ke store masing-masing, di store mana. Nah, ini tadi kalau misalkan kita memasukkan menu train ini nanti akan seolah-olah dia langsung diantar atau mungkin eh, dipindahkan ke tempat lain gitu misalkan. Nah, mungkin seperti itu. Misalkan kita kok ini miring, kita pengen ubah tampilannya ya kita cek di view aja misalkan. Jadi lebih lurus. Nah, mungkin kalau misalkan ada tampilan-tampilan lain yang pengen diubah, itu ada di sini fluid, misalkan kita masukkan pipa-pipanya, fluid source-nya di mana, misalkan tadi yang di sini kan filling minuman ya. Tuh, ini ada tanknya, misalkan kita pengen mempercantik lagi, pengen membuatnya lebih terlihat real lagi juga bisa. Ini misalkan kita pengen ada pekerjanya, ini juga ada untuk tools-toolsnya di sini. Nah, mungkin segitu dulu aja video dari saya untuk memenuhi tugas digital manufacturing ini. Eh, Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.